kan marah dia. Halo internet, perkenalkan saya Muhammad Aska Azlani dari Prodi MPP UGM. Pada tugas mata kuliah Hukum Agraria dan Properti kali ini, video ini akan membahas kasus Rempang Eco City di Kepulauan Riau. Sebuah kasus yang relevan dengan profesi penilai, karena seorang penilai kerap menjadi penengah antara dua kepentingan yang berhadapan. Tidak hanya menangani transaksi, tapi juga sebagai jembatan komunikasi antara pihak yang melepas dan pihak yang membutuhkan. Kasus ini bermula dari proyek kawasan terpadu usulan pemerintah yang diamanahkan kepada PT Makmur Elok Geraha atau MEG. Sebuah proyek yang sebenarnya sudah digagas sejak 2004, namun baru menunjukkan perkembangan sejak tahun 2023. Proyek ini berdampak langsung pada 16 kampung tua dengan sekitar 7.500 penduduk yang telah berdiri sejak era 1700-an. Namun dalam prosesnya, terjadi tindakan yang kurang manusiawi dari pihak aparat, disertai dengan penembakan gas air mata serta intransparansi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Masalahnya berakar pada pelaksanaan yang terburu-buru dengan pertimbangan yang kurang matang terhadap kepentingan masyarakat. Proyek ini memanfaatkan label Proyek Strategis Nasional atau PSN untuk mendapatkan jalur cepat dalam proses administrasinya. Ditambah lagi pemilikan tanah warga, meskipun sudah mendarah daging secara turun-temurun, belum juga memiliki akar legal yang kuat. Karena sejak 1970-an, tanah Rempang sudah ditetapkan sebagai hak pengelolaan milik BP Batam, yang membuat masyarakat hampir mustahil untuk melegalkan tanah mereka sendiri. Di negara yang hukumnya didasarkan pada kerakyatan dan nilai-nilai luhur bangsa, rasanya hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Namun, celah dalam penegakan hukum, baik yang disengaja atau tidak disengaja, telah dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu. UU PA Pasal 3 pada dasarnya mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah yang mereka diami dan kelola secara turun-temurun. Namun, pasal ini menyematkan satu klausul yang menjadi celah, bahwa pengakuan tersebut hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Persoalannya, siapa yang berhak mendefinisikan kepentingan nasional tidak pernah ditentukan secara ketat. Dan di kasus Rempang ini, label PSN digunakan untuk mengisi definisi tersebut secara sepihak. Pasal 6 juga mempertegas hal ini. Pasal ini menyatakan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, sebuah prinsip yang seharusnya menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan bersama. Namun dalam praktiknya, prinsip ini kerap menjadi dalih tambahan untuk menggeser hak individu atas nama kepentingan yang lebih besar, tanpa proses yang adil dan transparan. Sebagai mahasiswa manajemen dan penilaian properti, kasus ini memberikan pelajaran yang krusial. Seorang penilai kerap berdiri di tengah antara kepentingan pemilik asli lahan dan pihak yang membutuhkannya. Dan untuk bisa berdiri di posisi tersebut dengan integritas, pemahaman mendalam terhadap hukum yang berlaku bukan hanya sekedar menjadi nilai tambah, melainkan sebuah keharusan. Rempang mengingatkan kita bahwa angka di atas kertas tidak pernah bisa berdiri sendiri, namun ia harus ditopang dengan keadilan proses yang mendahuluinya.